Dua pihak yang sama-sama mengatakan cinta, lalu bertikai untuk memperebutkan cinta itu, sehingga mereka bertarung, membuat sang ibu pertiwi terlunta-lunta. Lalu lahirlah seorang anak perawan buta yang diperankan oleh Widyawati. Itu adalah film Perawan Buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Perawan Buta termasuk yang banyak meninggalkan kenangan bagi pecinta film. Utamanya adalah bagi penggemar Widyawati. Karena Widyawati yang sampai sekarang kita kenal sebagai bintang dengan karakternya yang romantik, pernah juga main dalam sebuah film silat, gitu ya, drama silat. Film Perawan Buta adalah sebuah drama silat yang disutradarai oleh Lilik Sujio. Dan Lilik Sujio ini termasuk sutradara yang Indonesia punya untuk tidak terlupakan, karena lebih dari 60 judul film pernah disutradarai dan banyak dari film itu yang populer. Kita lihat film Perawan Buta lebih dahulu. Film ini diproduksi pada tahun 1971, dibintangi oleh Widyawati dan Diki Zulkarnain. Pemain-pemain lainnya antara lain Maruli Sitompul, Moh Mokhtar, Ratna Timur ada, kemudian ada Sumanjaya ikut main, Alam Surawijaya ikut main, dan ada namanya Rohmasani, Sumanjaya, Alam Surawijaya. Di belakang hari kemudian kita kenal sebagai sutradara-sutradara yang andal dengan film-film yang sangat idealistik. Kemudian Maruli Sitompul, Moh Mokhtar, Ratna Timur, maupun Diki Zulkarnain, juga Widyawati adalah bintang-bintang yang sampai hari ini namanya tidak pantas untuk kita lupakan. Film Perawan Buta menceritakan tentang Oni, ya, yang diperankan oleh Widyawati. Dia lahir dalam keadaan buta dan yatim piatu. Di dalam film ini intronya sebelum kredit title itu adalah ayah dia harus berduel antara hidup dan mati dengan saudaranya sendiri, ingin mengembalikan martabat setelah persaingan cintanya dengan wanita yang kemudian menjadi ibunya Oni. Ibunya Oni sendiri ketika mendengar pertarungan itu dalam keadaan hamil tua, dia berusaha untuk meredam pertikaian dua bersaudara itu. Tetapi ia sendiri malah terlunta-lunta, melahirkan di hutan, dan lahirlah si Oni ini dalam keadaan buta. Berikutnya tragedi demi tragedi menimpa gadis buta ini, ya. Ia semula diasuh oleh seorang tukang gerobak. Pada suatu hari api menjalar tanpa bisa diketahui karena dia buta, sehingga membakar rumahnya, dan ayah angkatnya itu kemudian ikut meninggal dunia. Lalu ia mengembara. Dalam satu pengembaraan, dia menyembuhkan seorang anak yang lumpuh. Jadi disembuhkan dari kelembuannya itu. Sehingga dia diangkat anak oleh orang tua dari si anak itu. Di film ini digambarkan suasananya adalah suasana dunia pedesaan yang masih diwarnai rampok-merampok, layaknya film bertema silat lah ya. Di kampung tempat dia di kampung dia diangkat anak oleh orang tua dari anak yang
kelumpuhannya disembuhkan tadi, suatu hari juga terjadi perampokan. Oni diselamatkan oleh seorang kebetulan guru silat, lalu dia pun dijadikan muridnya. Dari sana Oni kembali mengembara, kali ini sebagai seorang tukang pijat. Tapi suatu kali terjadi perampokan lagi di desa itu. Kali ini Oni berusaha untuk melakukan perlawanan. Kediaman, kelemahan, ketidakberdayaan sebagai perawan buta akhirnya harus dia lawan bersama penduduk. Dia melawan perampokan itu. Oni sempat ditawan oleh perampok, tapi kemudian dia melakukan perlawanan dengan ilmu silatnya dan dibantu oleh pendekar lain. Akhirnya dia memenangkan pertarungan. Sebuah film yang menurut saya sih waktu kecil saya nonton film ini seru dan sangat mengesankan, terutama karena seorang gadis cantik menjadi pendekar di tengah kehidupan yang keras oleh perampokan demi perampokan. Sutradaranya Lilik Sugio. Ya, dia lahir 14 Mei 1930 dan meninggal pada 9 Desember 2014 yang lalu. Selain sutradara, dia juga seorang aktor, ya, produktif dari tahun 1950 sampai tahun 1990-an. Film-film yang digarap macam-macam. Ada film komedi, film misteri, juga film-film action, film silat semacam perawan buta ini. Dan Lilik Sugio juga memiliki prestasi di dalam sebuah festival. Ya, pada festival film Indonesia yang pertama, dia mendapat penghargaan melalui film Tarmina. Kemudian pada Pekan Apresiasi Film Nasional tahun 1967, yang kemudian disebut sebagai FFI yang ketiga, dia mendapatkan penghargaan sebagai editor terbaik melalui film Judas Sabadesa. Sedikitnya 60 film pernah disutradarai oleh Lilik Sugio yang kelahiran Makassar ini. Ya. Sejak film berjudul Kembang Kacang tahun 1950, Dunia Gila, Tarmina tadi, sampai pada tahun 60-an, dia menyutradarai film Tugas Baru Inspektur Rahman, Jampang Mencari Naga Hitam, Tuan Tanah Kedawung. Lalu pada tahun 70-an, dia membuat film Si Bongkok, Tabah Sampai Akhir, Tarsan Kota, Anak Emas, Zoro Kemayoran. Tahun 80-an antara lain dia membuat film Darna Ajaib, Gundala Putra Petir, ya, Ratu Ilmu Hitam, dan banyak lagi. Sampai pada tahun 90-an dia membuat trilogi Misteri dari Gunung Merapi, ya, tahun 89, 90, 90. Film terakhirnya berjudul Jaka Suara. Iya, Lilik Sugio juga beberapa kali tampil sebagai pemain dalam film. Antara lain sebelum terjun ke sutradara, dia pernah main dalam film Jembatan Merah pada tahun 1940. Lalu pada tahun 1950 dia main dalam film Bintang Surabaya dan film Remong Batik. Ada juga film yang dia bintangi lainnya, yaitu film Suryani Mulia dan Kembang Kacang yang dia sutradarai sendiri sebagai karya perdananya.